Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah gagal bayar dan juga telat bayar di sebuah aplikasi pinjaman online. Dan terutama kita akan fokus membahas tentang Akulaku. Nah, apa sih dan kenapa kita harus memperhatikan bahwa kalau kita gagal bayar di Akulaku, kita nggak boleh begitu takut, kita nggak boleh begitu resah, dan insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Nah, kemarin ada beberapa yang mempertanyakan nih, Akulaku akan melakukan pemutihan data ya, data nasabah, di mana ini bisa menjadi sebuah pintu untuk teman-teman yang galbay bisa otomatis lunas, bisa langsung lunas tanpa bayar sepeser pun. Intinya ya banyak yang mengalami bahwa utangnya tiba-tiba lunas. Banyak yang mengalami tiba-tiba utangnya itu benar-benar kayak, loh ini saya belum bayar, tapi di aplikasi sudah nggak ada tagihannya. Di OJK juga sudah bersih, dianggap sudah bayar. Ini apa yang terjadi dan kenapa seperti ini? Nah, itulah mungkin yang disebut sebagai pemutihan Akulaku. Kalau ngomong soal kesalahan sistem sih tidak ya, harusnya tidak. Karena ini nggak mungkin kesalahan sistem serapi itu dan juga sampai data OJK pun juga bisa terlunaskan. Artinya, Akulaku melaporkan utang kalian sudah dibayar dan sudah dilunasi padahal teman-teman belum pernah membayar sekalipun. Nah, kalau udah seperti ini bagaimana? Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami ini atau mungkin kerabatnya atau mungkin saudaranya atau mungkin temennya, ini menjadi sesuatu yang harus teman-teman perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena bisa jadi ini yang akan kalian dapatkan. Tapi ingat, ini adalah probabilitas. Tidak akan semua orang bisa mendapatkan fasilitas seperti ini. Tidak semua orang tiba-tiba lunas hutangnya seperti ini. Kenapa? Karena ya perlu kita tahu bahwa ini itu adalah sebuah cara dari sisi Akulakunya ya, sebuah cara untuk membersihkan nama mereka, untuk membuat mereka itu terlihat lebih rapi, lebih bagus secara laporannya, karena ya nasabah-nasabah yang galbay sudah mulai berkurang dan nasabah-nasabah yang gagal bayar jumlahnya tidak melebihi dari batas kuota yang ditentukan oleh OJK. Kan ada indikator-indikatornya tuh, ada TKP 90 dan seterusnya. Nah, inilah yang mungkin terjadi. So, apa syaratnya agar teman-teman ikut dalam pemutihan, agar teman-teman ikut dilunasi hutangnya atau mungkin dapat pembayaran gratis dari Akulaku? Apa sih syaratnya? Jujur, untuk masalah hal seperti ini, teman-teman, ini tidak ada yang bisa kalian lakukan. Bukan sesuatu yang teman-teman bisa kontrol. Karena ya yang menentukan adalah tim analis mereka. Cuman ada pun kriteria-kriteria yang mungkin dibocorkan oleh beberapa orang adalah ya teman-teman udah dinilai tidak ada potensi untuk bisa membayar lagi. Teman-teman potensi untuk membayarnya itu udah terlalu kecil. Sudah terlalu lama nggak bayar-bayar. Datanya menjadi sebuah data sampah di dalam sistem mereka. Yang mana ini akan membuat laporan mereka jadi jelek. Nah, itu adalah salah satu kriteria yang paling utama. Nah, selanjutnya mereka mungkin banyak juga informasi yang saya dapat itu juga melihat laporan-laporan karena galbay itu karena dibobol orang, galbay itu karena akunnya dipakai orang, dan si beliau yang galbay ini tidak mau membayarnya dan bersikeras tidak membayarnya karena memang merasa tidak pernah pakai karena akunnya dibobol dan digunakan oleh orang lain. Ya, intinya duitnya nggak masuk ke dia, ngapain dia harus bayar, seperti itu ya. Jadi karena kita tahu hal seperti ini, karena kita sudah mengetahui apa saja yang terjadi, kita sudah mengetahui apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, kita tetap aja ikutin arus, nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu berusaha untuk melunasi hutang-hutang ini dengan berbagai macam cara. Salah satunya mungkin gali lubang dan tutup lubang. Teman-teman tidak perlu melakukannya, ya percayalah tidak perlu melakukannya. Nggak usah sibuk mencari dana talangan, tidak perlu. Karena masalah galbay resikonya sudah jelas. Akulaku adalah pinjol legal, dimana kalau pinjol legal tentu saja ini menjadi sebuah yang harusnya teman-teman udah bisa tenang gitu loh. Secara masuk ke pengadilan, ya kemungkinan kecil. Secara dituntut secara pidana, ya nggak bakal gitu loh. Paling cuman perdata aja. Perdata pun mentok ke apa? Ke somasi. Ya paling ditagih-tagih gitu aja. Tinggal kalian mempersiapkan mental teman-teman masing-masing. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama untuk mulai sadar betul bahwa resikonya sebenarnya bukan sesuatu yang besar. Resikonya bisa kalian hadapi. Tapi untuk menghadapinya memang mental semua orang beda-beda. Oleh karena itu, saya pengen teman-teman mengajak teman-teman untuk mulai memperbaiki dan mengalahkan diri sendiri dulu dalam hal berpikiran seperti ini.
Contoh, kalian yang sekarang gelisah harus berusaha melawan untuk tidak gelisah lagi. Cara paling gampang udah paling simpel adalah mulai beribadah dengan tekun. Mulai berdoa terus-terusan, mulai berdoa lebih keras lagi dari biasanya. Ibadah sholat sunnah, sholat seperti sholat tahajud, sholat duha, itu jangan sampai bolong. Istighfar setiap saat seingat kalian. Mohonkan untuk agar kalian mendapatkan bantuan dari Allah. Mohonkan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Dengan begitu, saya yakin teman-teman pasti akan jauh lebih tenang. Saya yakin teman-teman pasti akan jauh lebih rileks ke depannya. Ya, intinya ya kontrollah diri teman-teman sekalian. Ya, siapa tahu barangkali kalian mendapatkan keberuntungan salah satu pemutihan data nasabah seperti ini. Ya barangkali. Ya, ini secara slik OJK memang utang kalian akan lunas, tapi secara database aku laku, data kalian tetap terblacklist dan kalian tidak bisa mengajukan pinjaman di aku laku lagi. Tapi ya tidak masalah. Siapa yang mau pinjam di aku laku lagi kalau sudah pernah menghadapi masalah seperti ini? Jadi resikonya sudah terlewati dan insya Allah teman kalian bisa lebih baik-baik ke depannya. Ya, kalian bisa semangat, kalian bisa tetap tenang. Kita doakan teman-teman di luar sana, baik yang nonton video ini maupun yang tidak, kita doakan mereka agar semuanya tetap semangat, tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan ketenangan, dan bisa melalui semua ini dengan baik juga seperti kita semua. Ya, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.